Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar PABP. Nah, sekarang akan membahas tentang elemen Al-Quran dan Hadis. Judulnya, pentingnya keimanan sebagai pondasi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran yang ke-1, murid mampu membaca ayat sesuai kemampuan, mengenali kosakata penting, dan menjelaskan makna awal iman. Itu untuk pertemuan ke-1. Bisa membaca dalilnya, kemudian bisa mengartikan secara perkata, kemudian bisa menjelaskan makna iman. Yang kedua, tentang tajwid. Jadi murid mampu mengidentifikasi contoh tajwid dan menghubungkan rukun iman dengan kehidupan. Tajwid yang akan dibahas tentang alif lam qamariyah dan syamsiyah. Kemudian pertemuan ketiga, murid mampu menganalisis kasus dan menyusun solusi berdasarkan nilai iman. Jadi nanti kalian akan diberi kasus, kemudian silakan nanti menyusun solusinya seperti apa. Kemudian yang keempat, murid mampu menyajikan hasil belajar, mengerjakan asesmen, dan membuat komitmen nyata. Nanti akan ada ulangan ya untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum belajar kita berpantun dulu. Pergi ke pasar memberi kemeja. Kemeja putih, kainnya halus. Janganlah hidup asal hidup saja, biar iman jadi kompas yang lurus. Bunga mawar merah merekah, tumbuh subur di pekarangan. Hari diisi dengan ibadah dan berkah, kuatkan iman, tangkal godaan. Nah, ini pantunnya. Nah, sekarang kita akan menghafal dulu dalilnya sebelum nanti membahas tentang iman. Dalilnya ada di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ini sangat banyak, tapi kita ambil yang sedikit dulu supaya kalian mudah untuk hafal. Yuk, ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalilnya harus hafal ya. Sekarang untuk hadisnya. Hadisnya itu hadis Jibril tentang iman. Jadi hadis Jibril adalah pondasi utama ajaran Islam yang merangkum rukun Islam, iman, dan ihsan. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seseorang laki-laki. Kemudian seorang itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah satunya ini tentang iman. Nah, bertanya tentang iman. Mal imanu. Nah, apa sih iman itu? Nah, kemudian Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, antu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian laki-laki itu menjawab, sadaqta, betul engkau. Nah, kemudian pas udah beres semuanya, para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dia itu? Kok bertanya dan menjawab itu adalah Jibril. Oh, makanya ini disebut dengan hadis Jibril. Ada 3 ya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tapi kalau dikaitkan dengan judul ini, hadisnya tentang iman. Jadi diambil yang iman dulu. Bisa paham ya? Sekarang perkata. Ini
yang Quran surat Ali Imran ayat 102 berkata, Ya ayyuhalladzina amanu, artinya, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ini Qur'annya, yang hadisnya yang ini. Antu'mina billahi, engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Itu adalah hadisnya. Nah, sekarang makna iman berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 102. Nah, secara garis besar, makna utama dari ayat ini adalah perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan menjaga iman hingga akhir hayat atau husnul khatimah. Jadi di sini kita diperintahkan untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Mentaati segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu adalah takwa. Jadi di sini kita harus menjadi orang yang bertakwa sampai akhir hayat husnul khatimah. Kalau kita sudah husnul khatimah, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berkaitan dengan haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya itu dijabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud ke dalam 3 perilaku utama, yaitu selalu ditaati dan tidak didurhakai, selalu diingat dan tidak dilupakan, selalu disyukuri dan tidak diingkari. Nah, itu adalah sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah selalu ditaati, tidak didurhakai, Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Kemudian kita selalu bersyukur dan tidak pernah mengingkari. Jadi kita itu terus-terusan berbuat kebaikan. Ketika ada masalah, nah kita diingatkan bahwa Allah itu Maha melihat. Nah, kemudian kita konsisten iman tersebut hingga akhir hayat. Nah, itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita itu diharapkan dan harus husnul khotimah. Jadi konsisten iman dari awal sampai akhir atau sampai akhir hayat. Jadi kita tuh harus husnul khotimah, baik dari awal sampai akhir. Nah, itu maknanya. Nah, sekarang apa sih arti iman? Nah, iman itu artinya percaya atau yakin. Coba kamu tahu nggak iman itu ada berapa? Ya, ada 6. 1, iman pada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang kesatu, iman pada Allah. Coba kalian, iman itu artinya apa? Iya, percaya atau yakin. Nah, apakah kalian percaya atau yakin bahwa Allah itu ada? Yakin. Apa yang menyebabkan kalian yakin bahwa Allah itu ada? Ya, betul. Jadi kita coba lihat ke sekitar kita. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada kita sebagai manusia, kemudian ada Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu dari sebagian banyak ciri-ciri tentang adanya Allah. Adakah yang bisa menciptakan langit dan bumi yang begitu megahnya? Tidak ada, kecuali yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berada di bumi ini yang begitu indahnya, kemudian
silih bergantinya malam dan siang secara teratur. Nah, itu semua adalah ada yang mengaturnya dan ada yang menciptakan, yaitu yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita percayakan bahwa Allah itu ada. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, berarti kita harus bagaimana? Kita itu harus taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan, ikuti, kerjakan. Apapun yang Allah larang itu harus dihindari. Nah, kalau kita ingin menemukan manisnya iman, nah itu ada rumus imannya. Yang ke-1 adalah tasdikun bil qalbi, artinya diyakini dengan hati. Jadi kamu, kita, semuanya 100% percaya tanpa ragu bahwa Allah itu ada. Malaikat itu ada. Kitab ada, Rasul ada, dan semuanya. Yang keenam, 6 rukun iman itu semuanya ada. Nah, itu diyakini dalam hati. Yang kedua, takrirun bil lisani, diikrarkan dengan lisan. Contohnya, kamu berani mengucapkan misalnya syahadaten dan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Contohnya, ketika kamu melihat pemandangan yang sangat indah, ucapkanlah subhanallah. Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya kita difitnah, ucapkan astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Nah, berarti itu diikrarkan dengan lisan. Atau kalian membaca doa-doa, misalnya doa mau belajar, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada gitu. Nah, itu diikrarkan. Nah, kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi selain diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan harus diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Nah, itu berarti kamu menunjukkan lewat tindakan sehari-hari. Misalnya, kamu yakin kan Allah itu ada, kemudian Allah nyuruh kita untuk sholat. Ada dalilnya tidak? Ya, ada. Salah satunya, aqimus sholah. Dirikanlah oleh kalian sholat. Nah, berarti sholat itu diwajibkan. Kalau wajib berarti harus dilaksanakan. Berapa kali sholat dalam sehari yang diwajibkan? Ya, 5. 1, duhur, asar, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu 5 yang diwajibkan. Nah, sudahkah kalian melaksanakan sholat setiap hari? Yang wajib tidak ditinggalkan sama sekali? Ya, kamu harus istiqomah dalam sholat tersebut. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Itu salah satu kewajiban kita. Jangan sampai ditinggalkan. Kecuali ada sesuatu yang tidak boleh. Misalnya perempuan yang lagi haid itu kan tidak boleh untuk sholat, maka boleh meninggalkan. Tapi bagi yang lainnya tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, berarti itu namanya melaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Itu salah satu contoh saja. Masih banyak ya. Nah, kalau itu nanti kepanjangan. Kemudian nih, mengapa iman itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan, apakah kalian itu punya masalah ketika berada di usia 12 tahunan gitu kan, usia remaja di antara kalian, itu pasti banyak kan. Misalnya nih, ada yang sudah suka sama lawan jenis gitu kan. Kemudian ada juga yang sering ngomongin orang. Ada yang ketika kita itu ingin sholat, dihalang-halangi. Dan banyak lagi masalah. Coba kalian pikirkan. Nah, ketika berteman itu kan beda-beda ya. Nah, tapi kalian itu harus punya teman yang baik. Nah, makanya iman itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa iman itu penting? Nah, untuk apa sih iman itu? Nah, itu. Jadi iman itu supaya kamu tumbuh jadi remaja.
keren badannya, pintar otaknya, dan bersih hatinya. Itu yang diinginkan. Tanpa iman, kita ibarat layang-layang yang putus benangnya, mudah terbawa angin pergaulan yang salah. Makanya iman itu penting. Nah, kalau tidak ada iman kan nanti kalian bisa kebawa-bawa gitu, segala layang-layang yang putus benangnya. Tapi kalau misalnya kalian punya iman yang teguh, nah insya Allah kalian akan konsisten untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat gitu kan. Walaupun misalnya banyak orang nanti aja sholat mah, ngapain sholat dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa sholat itu wajib, berarti harus dilaksanakan. Nah berarti kalian keren, otaknya pintar, kemudian hatinya bersih. Biasanya kan kalau suka sholat, istilahnya jarang apa bisa menjadi pengendali ketika kamu melakukan hal yang tidak baik. Nah itu. Kemudian iman itu seperti kompas dan pelindung. Tahu kan kompas? Kompas itu buat apa? Kompas itu sebagai petunjuk jalan ke arah yang baik. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada orang yang mengajak yang tidak baik, nah kamu harus tahu ini masalah. Berarti yang punya iman itu insya Allah tidak akan kebawa-bawa. Gitu. Dan pelindung supaya kita tetap kuat saat menghadapi masalah remaja sehari-hari. Walaupun misalnya kalian dicap sebagai sesuci, kamu mah sholat sesuci banget sih gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwa sholat itu emang wajib dan harus dikerjakan. Apapun masalahnya, kamu harus hadapi. Saya mah sholat gitu kan, seperti itu. Kemudian, iman itu ibarat akar pohon, sedangkan perilaku baik adalah buahnya. Nah, iman membuatmu otomatis jadi anak yang tahu berterima kasih atau bersyukur pada kedua orang tua, pada guru, dan lain sebagainya. Akan ramah dan suka menolong teman. Efeknya kamu bakal jadi pribadi yang dihormati dan disukai dalam pergaulan. Nah, semakin kuat akarnya, pohon tersebut kan akan menghasilkan buah pohon yang sangat rindang, daun yang sangat banyak, dan buah yang sangat banyak dan enak rasanya. Nah, begitu juga kalau misalnya iman kita itu teguh. Nah, kita itu bergaul ke teman baik gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang kesusahan, kita inginnya ngasih sesuatu gitu atau menolong dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya imannya kuat. Kemudian iman itu adalah sebagai alarm dalam hati, pengingat dalam hati yang mengingatkan bahwa Allah itu Maha melihat. Nah, contohnya, kalau misalnya kamu lagi ulangan nih, kemudian guru tersebut ingin ke kamar mandi dulu misalnya. Nah, kamu walaupun gurunya tidak ada sebentar, tapi kamu harus tahu ketika walaupun tidak ada guru, tapi Allah Maha melihat. Nah, gitu. Jadi jangan berani-berani untuk nyontek, tapi harus jujur gitu. Atau misalnya kamu ketika misalnya inginnya kan banyak orang yang suka ada bullying. Nah, jadi istilahnya mah ingin gitu kan, saya ini pintar, saya ini cerdas, kuat, kaya dan sebagainya. Jadi ke orang itu inginnya ngebully aja gitu kan. Kemudian mereka pada takut sama kita misalnya. Nah, itu boleh tidak? Tidak boleh ngebully orang, apalagi sambil melakukan hal yang tidak yang tidak disukai oleh Allah. Nah, coba kamu tahu nggak ketika kamu ngebully orang lain, misalnya kamu nendang orang lain karena kamu kuat gitu kan, dan kamu misalnya melakukan hal yang tidak diinginkan, ingat Allah itu melihat kita. Walaupun teman kita tidak membalas, tapi Allah yang akan membalas kalian. Makanya kalian harus benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan harus menjaga kebaikan bersama teman. Hiduplah aman, nyaman,
mending keneh jadi orang baik daripada jadi orang jahat. Jadi orang jahat mah tidak disukai sama orang, dan juga Allah pasti membenci, dan Allah nanti akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Nah, oleh karena itu yang suka ngebully, yuk kita tobat. Kita tanamkan iman kita. Mudah-mudahan dengan iman tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita mudah untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Nah, oleh karena itu, yuk jaga iman kita. Salat kita, puasa, zakat, berbuat baik, dan semuanya yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan yang tidak Allah perintahkan kita jauhi. Misalnya apa? Misalnya pacaran. Pacaran dibolehkan apa tidak? Tidak kan? Nah, lihat di Quran, ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Nah, itu berarti kita tidak boleh pacaran. Kita ingat bahwa tujuan kita ke sekolah adalah ingin mencari ilmu dan ingin menjadi orang yang baik. Nah, itu harus diluruskan. Nah, demikian yang bisa disampaikan mengenai pentingnya keimanan sebagai pondasi kehidupan. Jadi kamu harus tahu dulu dalilnya, artinya supaya dapat dipahami dan maknanya. Nanti dilanjutkan dengan tajwidnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas jika ada kata-kata yang bisa menyinggung kalian. Tapi Ibu menginginkan kita semua berada dalam keadaan husnul khotimah, baik dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.